Oke guys, nah, dari tadi gua udah beli tiketnya. Nah, ini plat N nih. Jalannya jalan cepetan pak. Ini tuh pongnya. Nah ini dia. Ya, selamat pagi ya di hari yang ketiga ini guys, ya kan pemirsa. Nah, semalam itu kita sampai ke situ Bondo ya guys ya. Nah, pas sudah sampai di situ Bondo itu kurang lebih sekitar jam setengah 9-an ya guys ya. Itu kita check in di Hotel Karisma. Itu hotel sih oke lah, oke punya lah, dia punya barang ya kan, parkirannya luas, kamarnya bersih ya kan, AC-nya juga oke lah, bisa buat tidur sendirian. Nah, itu gua ambilnya yang kamar melati ya guys ya. Kamar melati itu range-nya di harga 300.000 guys. 300.000 itu udah berikut sama makan guys, sarapan pagi. Jadi sekarang posisinya gua itu udah sarapan guys. Nah, rencananya di awal itu kita bakal nyebrang pagi, dan ternyata gitu kan. Nah, kalau yang kata orang bilang ekspektasi itu beda dengan realita, nyatanya jelas guys, ya kan. Ini sekarang jam 10 guys, jam 10 pagi gue baru jalan ya. Belum lama gue jalan dari mana, dari hotel tuh. Tadi juga sempet cek kondisi ban, karena si si Akai ini, si Vision merah ini kita panggilnya Akai lah ya guys ya. Nah, si Akai ini ban-bannya goyang-goyang guys, gitu. Dicek ternyata nggak bocor ya kan? Nah ini juga sama nih goyang-goyang dengan anjir. Apa gara-gara beban di belakang ya? Jadi dia kayak cinta satu malam gitu. Nah, plat Jakarta lagi guys. Oh, banyak kali yang ke mana? Ke Bali ya. Oh iya, ini sekarang kan tanggal 25 Desember nih. Selamat Natal ya buat teman-teman yang yang merayakan. 25 Desember ya kan, gua Natalan ada di situ Bondo guys. Udah, pemandangannya sih asik sih guys, anjir. Gue mau sedikit cerita guys. Tahun kemarin itu ya kurang lebih, cuma ya tahun kemarin gua juga ngelewatin tempat ini guys, cuma gua ngelewatinnya nggak pakai motor. Gua ngelewatinnya pakai mobil guys. Nah, di tahun kemarin itu lewat sini malam, dan beberapa kali gitu kan. Gua kan ke Bali itu udah beberapa kali guys, tapi baru ini yang pertama kalinya tuh naik roda 2 guys, solo riding lagi gitu kan. Sebelumnya itu paling naik mobil, naik pesawat gitu kan. Nah, tiap kali kepergian gue yang misalkan ngelewat darat nih ke Bali gitu ya, gue nggak pernah lewat sini tuh pagi-pagi atau siang-siang kayak gini guys. Ini at the first time nih guys, gua jalan di sini pagi hari, siang hari lah. Dan ternyata jalannya memang tidak enak ya guys ya, banyak bumpy ya guys, tambelan-tambelannya itu. Di hari ketiga ini
jujur, setelah melalui 2 hari perjuangan panjang guys, gitu kan, di hari ketiga ini gue excited gitu. Gue kembali merasa excited karena tidak lama lagi gue bakal sampai ke Pulau Dewata. Dan yang nggak pernah gua sangka dan nggak pernah gua duga juga, trip ini nih bisa sampai. Ya, setelah berjalan kayak gini nih guys, ya akhirnya gua tahu gitu. Dan gue merasakan gitu, perjuangan seorang motovlogger tuh kayak gimana gitu ya. Effortnya tuh gede banget asli. Ini juga merupakan vlog pertama gue, dan gue ngerasa bahwasannya tuh wah keren sih. Perjuangannya sih banyak sih, gede, untuk bisa ngajak para pemirsa nih, kawan-kawan semua nih, untuk bisa ngeliat pemandangan di selama perjalanan. Itu kayak Gunung Bromo tuh guys ya, ya kan, ini tuh sawahnya keren ya kan, kayak gitu. Urusan perut tengah udah kelar, jadi kita bisa langsung tancap gas. Dan nanti untuk urusan perut tengah mungkin kita makan di Bali guys. Makan siang di Pulau Dewata ya kan. Untuk cuaca dilaporkan ya, untuk cuaca dilaporkan cerah, walaupun semalam petirnya banyak ya guys ya. Tuh gila, lo kalau dengar suaranya semalam pas gua lagi pengen tidur, menggelegar itu petir, ngeri-ngeri kayak gitu. Sampai hari ini guys ya kan, yang gua yang gua cari ya guys ya, kawan-kawan satu aspal nih agak nemu gua gitu kan. Apa emang gua berangkatnya kecepatan guys? Gua jalan itu tanggal 23 ya kalau nggak salah, 23 Desember 23. Nah 23 itu nyampe ke Kudus, 23, 24 nyampe ke Situbondo, 25 nyampe ke Bali. Memang nggak ngaret, memang nggak meleset terlalu jauh, cuma selisih beberapa jam aja ya gitu, beberapa jam ya. Tapi masih dalam waktu prediksi gua 3 hari tuh kita sampai di Bali kan. Nah si Akai ini setelah diservis ya guys ya gitulah, lumayan 150 cc ya kayak gitu. Kita tetap seru-seruan di jalan ya kan. Ambulans, oh iya pas lihat ambulans kayaknya semalam nih, jadi tuh gua tuh bisa sampai ke Situbondo tuh gara-gara semalam tuh gua ngikutin ambulans dari kurang lebih tuh dari Probolinggo ya kalau nggak salah. Terlepas dari kota Probolinggo itu ada satu ambulans jalan gitu kan. Nah, gua ekorin tuh ya kan. Jadi perjalanan rasa-rasanya tidak terasa gitu. Plat Surabaya. Mungkin orang-orang Surabaya sering banget kali ya ke Bali itu, jadinya nggak perlu naik pesawat gitu, naik mobil udah gas bam ya
nyampe deh ke Banyuwangi, nyebrang deh. Oh gila, keren juga tuh kalau tinggalnya di Surabaya ya, tiap minggu bisa ke Bali. Kita sekarang nggak pakai map guys, karena memang jalannya udah tinggal lurus doang gitu kan. Sama ini gue penasaran sama Baluran, emang ada Baluran ya? Gua ya mungkin gara-gara jalannya malam ya, jadi nggak terlalu merhatiin jalan sekitar. Soalnya kalau malam di sini gelapnya minta diampunin guys, ya kan? Bukan gelapnya minta ampun gitu. Gelapnya minta diampunin kayak gitu. Banyak juga sih yang tukang dagangan ya. Nih, tukang dagangan di sini banyak bener ya. Kalau siang, kalau malam nggak ada. Nih malam siapa juga yang mau jualan ya? Pekom banget ya, pekom. Bensin terpantau masih penuh ya guys ya. Jadi kayak cukup lah, tapi bensin banyak juga. Nggak tahu irit atau enggak ya. Pakai Fiction itu 3 kali ngisi guys. Ya ini juga sama sekali buat muter-muter di Balinya juga sih, soalnya belum bergerak sama sekali ya kan. Untuk kilometer ya, dilaporkan sekarang ini udah hampir mau 1000 kilometer guys. Kita start di Bekasi itu 0 kilometer kan. Nah sekarang ini sudah mendekati 1000 km ya guys ya. Kalau odometernya emang usah dipikirin. Motor jaga bebas ya. Apalagi yang jalur apa, garis putusnya begitu doang, solid doang, pendek doang ya. Oh iya, di saat berkendara ya guys ya, nih kita tuh harus memerhatikan marka jalan guys. Kalau ada, kalau nggak ada ya bohat lo kan gitu. Kenapa? Karena ya marka jalan tuh ya penanda lah gitu kan. Marka jalan itu dibuat dengan memperhatikan segala aspek yang ada di lingkungan dan kondisi lingkungan sama medan ya guys ya. Entah itu di tikungan ya kan. Kalau kalian perhatiin tuh, kalau di tikungan tuh pasti jalur garisnya tuh nggak putus-putus. Kenapa? Karena kalau di tikungan tuh blind spotnya gede banget. Oh ini kawan-kawan kemana nih? Ada di plat BG nih. BG mana tuh? BG Sumatera ya. Ini masih tak terasa enak guys, masih bingung gua kenapa goyang-goyang gitu. Agak lain memang. Wow, plat Pandu, plat Bogor. Nah ini mobil di towing nih, sama motor di towing guys. Plat Surabaya lagi ya. Nah itu bengkel ya, bengkel dulu kita. Boleh deh kalian nanya, penasaran gua mau goyang-goyang itu apa. Hampir guys, hampir terjadi accident. Oke, kiri aman sih kayaknya. Antri nggak nih masalahnya? Gitu.
lanjut lagi ya guys ya. Ketemu bengkel cuma mekaniknya satu yang masuk, motor yang ngantri ada 5. Kapan nih kerjain ya? Nanti aja lah kali lah ya, di Bali lah ya. Mudah-mudahan si Aka ini bisa lah sampai lah gitu kan, sampai ke Denpasar lah tinggal lah ya. Nah, ini kayaknya seperti oke. Nah, kalau kita kasih kecepatan tinggi itu aman lah, nggak goyang-goyang ya. Ini jam 10 seleksi lah, nanti kita sampai di Dewata, Pulau Dewata, Bali itu jam berapa. Kondisi motor udah kotor banget asli, bener nggak pakai bohong gua, kotor bro kan. Kayak bagaimana gitu kan, kalau becek sepatu aja, sepatu nih ya, nah, warna putih jadi coklat, agak coklat-coklat gimana gitu bro, agak lain memang. Yang harus diganti kan atau apa ya? Tadi yang ini bukan bapak ya, kayaknya nggak ada, dia motor NMAX tadi ya, kayaknya kiri aja lah, kirinya legas lah dari kanan. Banyak kali kayu. Banyak motor ya. Jadi karena kita jalan dari Situbondo jam 10, mungkin nanti langsung naik aja kali ya. Naik mana? Naik ke situ lah. Mana? Naik kapal penyeberangan, baru kita nyebrang. Yeay, Bali gitu kan, anjay. Sampai juga akhirnya gitu, setelah sekian lama ya kan. Dari itu cuma mau aja, waduh mau nih, pengen nih ya kan, kita jalan ke Bali naik motor ya kan. Sensasinya apa sih yang dirasain ya, soalnya jauh ya kan. Dan sekarang kita di sini guys ya kan? Asli perjalanannya nggak sia-sia, asli seru banget gitu kan. Capeknya dapet, serunya juga dapet ya kan, excitednya dapet ya kan. Pola pokoknya gitu, kayak apa namanya, kayak ada tombol reset gitu kan dalam hidup gua. Cetet, gitu. Keren asli. Yo, yang buat yang suka motoran yo, guys yo, jangan ditunda-tunda, gas aja dulu kan gitu. Gas aja tipis-tipis, mau yang dekat ke, mau yang jauh gitu kan. Ini
gas aja, nggak merhatiin ada bengkel ya. Padahal kalau ada bengkel kan bagus kita cek ya, jadi lebih safety kan ya. Kalau harus ganti ban depan, nah, oh yang ini nih tadi nih, ya kan? Kita kemana? Lurus ya. Oh saya ada itu lah. Gak kejar juga. Wih, di sini kopi listrik, anjay namanya. Apa? Gerobak sepeda listrik ya kan, dikasih nama kopi listrik ya kan. Harusnya gue nyobain ya. Aduh, belum minum kopi kan. Udah deh tadi nih. Nyobain kopi listrik, penasaran kan ya. Putar balik kita. Nggak usah lah. Ya kan? Nanti kita ngerasain kopi Bali ya guys. Tapi apa ya? Ada yang menarik nih. Setelah gue ngelewatin Kudus ke sini lah ya. Perjalanan dari mana? Perjalanan dari Kudus ke Situbondo. Itu kan beberapa kali tuh gua pesan kopi hitam. Itu kalau kita nih orang-orang Bekasi, Jakarta gitu, dan sekitar ya, kita pesan kopi hitam itu dikasih kopi kapal api hitam, betul? Nah setelah masuk ke Jawa Timur sini gitu ya, gue pesen tuh kopi hitam tuh ya kan, kopi hitam panas dikasih kopi tubruk guys. Kopi bisa dibilang tuh bukan kopi kapal api, bukan, kopi khas daerah kayaknya, kopi hitam tuh. Dan itu wih ajib, sama kayak tadi di hotel juga sama kayak gitu, kopi hitamnya kopi ajib lah, bukan kopi ABC lah. Kopi ABC lagi, kopi kapal api ya kan, enak sih. Nah ketemu lagi sama dia, salip lagi ya kan. Nah emang motor kalau di jalan biasa sih bisa dibilang waduh, jauh lebih cepat ya, dibanding roda 4. Oke guys, nanti kita bakal update lagi ya guys ya. Nanti kita sambung lagi di dekat-dekat penyeberangan, sama nanti pas mau masuk penyeberangannya ya guys ya, masuk pelabuhannya, nanti gue bakal video lagi. Oke. Guys, sampai guys di Baluran guys. Sampai kita di Baluran guys. Sebab kita nggak masuk ya guys ya, kita hajar terus. Nanti kalau misalkan video ini rame ya kan, nah buat teman-teman nih yang suka sama video gua, yang suka sama konten gua, konten lagi kan, yang suka sama motovlog gua nih, boleh komen-komen ya kan. Mau ada masukan juga boleh komen-komen ya kan. Terus jangan lupa guys subscribe ya guys ya, biar apa, biar gue tahu nih ternyata banyak nih yang apa, yang suka nih sama perjalanan motovlog gua. Oke.
Wow, bentar lagi nyampe di ujungnya Pulau Jawa sebelah timur guys. Excited nih kalau yang malam ya kan. Ini apa namanya yang gelap bener nih. Jalannya nih pasti nih. Mobilnya masuk terus ya kan. Kita nggak usah takut. Hamdan in Baluran guys. Nyampe kita check in. Kalau siang cakep ya. Anjay. Kalau siang, kalau malam gelap ya. Bener, nggak ada yang bisa dilihat. Oh, ini sih buat riding sih asik sih. Bawa R25 ya kan, CBR, ZX ya kan, motor-motor touring. Ya kan? Cuma yang basicnya kuat. Gue yang begini aja capek ya kan. Apalagi yang nunduk ya kan. Jalanannya bumpy ternyata. Buat alat ya. Susah buat apa namanya? Buat cornering nih mari. Ya kan. Nah, ternyata jalannya bumpy guys. Tuh. Lihat nggak bumpy-nya? Lihat lah ya. Kasat mata itu benar. Nggak pakai bohong gua. Ya mau gimana gitu kan. Jalanan aspal ya kan. Dilewatin sama nih, lewatin sama dia, dilewatin lagi sama mobil-mobil yang tonasenya gede. Apa tak rusak ya kan? Malam sih diriku tidak berani lewat sini. Tapi kalau ramean sih oke lah. Kalau ramean ada 3 motor, 4 motor yes. Atau minimal 2 motor lah. Kalau 2 motor sih ya gas-gas aja ya kan. Baluran, Banyuwangi ya kan, anjay. Banyak orang-orang tuh ngapain ya. Platnya tuh kan, ini plat Bali kan, motor-motor Bali. Ini P mana tuh, P paus kan ya. Ternyata Baluran itu baru tempe aing we. Baru tempe kan. Ini berarti nggak jauh lagi sih. Sampai ke mana? Sampai ke Banyuwangi. Kita udah di sini kan. Kalau semalam gua cek sih sekitar 90 kilo ya guys ya, dari situ Bondo tuh. 90 kilo ya. Jelek-jeleknya mama saya 2 jam gak nyampe kan gitu. Oh, kita udah di 1000 kilo guys. 1000 kilo lebih. 1000 berapa tuh? 1011 kilo ya. 12 kilo guys, 1012 kilo. Nah, ini kita terlalu berbahaya. Di tikungan kita ambil kiri nih guys ya. Terlalu berbahaya. Kenapa? Soalnya kadang-kadang kalau yang apa namanya ya bisa membahayakan lah kalau kita di tikungan tuh ngambil kiri. Ini itu kalau ini sinyal
Gua aing mati ya. Kuota tidak, bukan kuota tidak ada, kuota mau banyak ya kan? Jadi ya guys, seperti yang gue pernah tadi bahas ya, karena gue mau lanjut lagi nih. Yang namanya tadi kan gue sempat bahas tuh, yang namanya ekspektasi itu nggak sebagus realita, ya kan? Nggak seperti realita. Ada yang mau bokeh guys ya. Kita kasih klakson aja abang-abang yang masuk ke mana, ke sorot kamera ya. Biasanya kalau dari malam tuh udah rame tuh guys, kendaraan-kendaraan yang kayak gitu. Tahun lalu gue masih ingat tahun lalu tuh pas lewat sini malam-malam tuh, apa namanya, pas lewat ya, itu ada crash guys. Ini apa ini? Apa ya kan? Selamat pagi Bapak. Tanggal 11. Wih, Suzuki XL7. Mobil dari Surabaya. Pelatnya kayak lagi sih. Ini mobil kecepatannya hampir sama sama gua. Jadi gimana ya? Ngotek doang. Salib juga motor gitu loh, sangat cepet, tapi sih asli ya kan, enak guys. Jangan di belakang mobil tapi ya. Jalannya aspal lagi sih ya. Nah di sini kontur jalannya enak nih dibanding yang sebelumnya. Ada mobil dong, kan? Nggak bisa dong nyalip dong, salah salah. Wih, si bapak ya kan, kakinya naik satu, naik motor, saking santainya. Haji bener. Tapi guys ya, 2 hari kemarin tuh ya, itu banyak belajar sih gua. Dimana pas kemarin tuh lu tuh kayak dari Bekasi ke mana, ke Banyuwangi itu kan kurang lebih estimasi jarak 1000-an kilo. Nah kalau lu di hari ketiga mau nyampe di Pulau Bali, berarti itu kan di satu harinya kurang lebih lo harus bisa nempuh jarak sekitar 500 kilo guys, ya kan? Di hari pertama sih oke, gitu, gua nggak ngerasa apa, ya capek sih capek, cuma ya masih oke lah hari pertama, ya kan? Hari kedua, oh gila, itu berasa banget. Dan itu kan akhirnya nggak nyampe gitu, karena apa namanya, kondisi fisik tuh
udah nggak memungkinkan gitu kan, sama kondisi juga jalan udah malam gitu kan. Lu bisa bayangin ini nggak ada lampu jalan nih guys, jarang banget, minim banget tuh yang namanya penerangan jalan lampu. Nah kalau lu lewat sini malam-malam, wah, ajaib kan gitu. Jadi di saat kita melakukan perjalanan tuh ya kan, satu, keamanan itu yang safety itu ya yang kita utamakan guys ya. Jangan maunya kita tuh cepet gitu, karena yang kita mesti perhatiin juga bukan cuma badan kita gitu kan, kondisi motor, keadaan motor, spek motor lu kayak gimana ya kan. Soal perjalanannya jauh guys, kalau misalkan amit-amit gitu kan terjadi trouble tengah jalan kan, yang repot juga diri kita sendiri ya guys ya. Kalau lu solo riding, ya siapa yang mau bantuin lu? Kalau lu ada temannya sih masih oke lah. Nah, ya misalkan kalau minta mogok, lu ada teman yang bisa disetut atau ditarik. Nah kalau solo, dorong kan gitu. Ya kan? Nah, betanya nih ya kan. Nah, nih baru nih berasa nih kan. Di belakang mobil itu, setelah kita nggak bisa ngelihat bagian depan sama anginnya tuh bikin bete. Oh, ada motor. Kayak gue bingung mau buang ke kanan ya. Belokan guys, serem guys kalau belokan guys. Depannya begini lagi, apa yang mau di depan? Cenayang gua ya kan, bisa kelihatan. Nah tuh kan Optimus tuh, masuklah kau jalur kanan, Temu lah Optimus Prime kan ya. Tapi asli seger, tidak mengecewakan, menempuh jarak 1100 kilo guys, 1000-an kilo ya, worth it. Lo riding di sininya aja udah worth it banget asli. Worth it abis, lelahku terbayarkan. Oke guys, nanti kita lanjut lagi, kita update cantik lagi guys. Oke, nanti sampai mananya gue bakal update, gue bakal rekam lagi ya guys ya. Guys, monyet guys, ada monyet guys tuh guys. Monyet apa? Monyet. Wah, kiri kanan ada monyet mau tawuran kayak guys. Dari kubu kiri dan kubu kanan guys. Ini kayaknya sih nggak jauh lagi ya harusnya ya. Tadi kita manteng di 70-an berjalan. Hampir jam 11. Tapi pas geser waktunya itu berarti kalau misalnya kita sampainya jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat, berarti kan sana jam 1 ya guys ya. Jam 1. Terus kalau jam 1 berarti nyampe di Bali jam 2
siang. Iya, sampai di Bali jam 2 siang karena kan waktu Indonesia Tengah ya. Pengennya pagi, nyampe siang, tapi sih mataharinya kemungkinan sih udah geser ya. Jadi untuk itunya nggak terlalu panas kayaknya. Terpantau kita di 80-an ya. Oke guys, nanti kalau ada momen-momen apa kita update lagi. Jalanan ya gini-gini doang ya guys ya. Iya, halo guys, halo semuanya ya kan, kembali lagi bersama dengan saya gitu kan. Nah, openingnya salah lagi aja. Oke, kita sudah memasuki, nah, dari tadi sih kita memasuki kota Banyuwangi. Jam berapa nih? Setengah 12 siang ya. Dan ternyata memang sesuai dengan prediksi jam 12 itu mungkin kita bakal sampai di Pelabuhan Ketapang ya. Pelabuhan Ketapang Banyuwangi guys. Tapi ya kan, bisa kalian lihat nih guys ya kan, mataharinya ngumpet guys ya kan. Nah, matahari ngumpet alias mendung ya guys ya. Nah, mudah-mudahan nanti di Denpasar itu cerah guys. Dan tadi gue sempat berhenti minum kopi ya guys ya. Nah ini sebenarnya nggak boleh nih guys ya kan, cuma mau gimana gitu kan, kita sudah terlanjur ambil jalur kanan, kita udah buka gas ya, nanggung juga sih sebenarnya buka gasnya, gue nggak menjigi ya kan, masih oke lah, masih keburu lah. Nah nih kan, tadi sih kalau nggak salah gua ketemu rombongan plat B juga, ada 3 motor, cuma entah kenapa mereka nggak jalan-jalan ya, lagi nungguin kawan ya kali. Nah kan tuh, kalau kalian bisa lihat udah gerimis guys ya kan? Gerimis dia guys. PT Surya Aki Adi Kumala Abadi. Kita kan jalan harusnya gue pakai celana yang kemarin ya. Celana yang kemarin tuh paten kali, mendung-mendung tapi nggak kena hujan. Orang lagi kali bawa Pajero. Kalau gue bawa Pajero mah Pajero enak guys. Ya mudah-mudahan bisa lah ya, nggak hujan lah ya, jadi kita nggak perlu ngeluarin jas hujan. Tahan dulu kawan ya kan, hujan ya maksudnya. Oke alam ya kan, beri kemudahan hambamu ini ya kan. Plat AG ya kan. Dari kemarin sih gue liatin, dari tadi pagi sih banyak plat Jakarta ya guys ya kalau untuk mobil ya.
Nah, pantai guys, kelihatan tuh. Yo, kita ngurusin pinggang guys. 500 meter lagi PLN. PLN buat apaan? Oh, yang ngecas kali ya, buat mobil listrik. Nah kan, SPKLJJ. Oh, itu buat ngecas kendaraan listrik ya. Pos pengamanan, ada pos ya guys. Aman lah ya, sikat, aman mah. Motor mau bebas guys, sama lu yakin mah. Keren banget. Untung ngerekam ya. Terekam aja. Terekam. Laut guys. Jarang banget nih, gila. Gue bilang keren karena jarang banget gue naik motor bisa ngeliat pemandangan kayak gini guys. Udah lama banget asli. Jawa lah, Bali. Apa itu tiket ya? Jawa, Bali, Lombok. Siapa? Berarti dengan adanya pelang-pelang seperti itu menandakan pelabuhan Ketapang itu sudah tidak jauh lagi kan. Akhir tiket tuh dari mana-mana, pasti menandakan sudah tidak jauh lagi. Itu aja, simpel itu aja guys. Nah kan, ternyata ya cerah lagi guys. Karena memang udah geser ya wilayahnya ya. Jadi dia tuh, kalian bisa lihat sendiri, panas lagi guys. Banyak pabrik guys ini guys, kayaknya guys. Nanti kita bakal berhenti buat beli tiket ya guys ya. Ada yang plat Bali ini motor. Jakarta juga. Sini Datsun, Kerawang. Plat T nyampe. Semen Gresik guys. Perusahaan kampung tengah ini udah mulai nih. Nah, padahal tadi udah diganjel pakai roti ya. Udah mulai kriuk-kriuk perut nih. Nanti kampung tengah minta direstorasi lagi, diberikan asupan.
Sini aja lah. Udahlah, sini aja lah. Ketemu tetehnya nih kan. Oke, kita beli tiket dulu guys. Oke guys. Dari tadi gua udah beli tiketnya. Nah, ini plat M nih. Jalannya jalan cepetan pak. Ini tuh pongnya. Nah ini dia. Ntar kayak ya, terima kasih. Gua lupa lagi. Deka. Ya kan? Aku B sendiri. Tiketnya guys. Yang gue bingung 18.000 guys. Total 28 murah. Pelayanan di Manuk 2, dermaga 3. 10.000. Pelayanan di Manuk 2, dermaga 3. Ya. Antri guys. Nggak langsung masuk ternyata. Oke, nanti kita lanjut lagi guys ya. Oke guys. Ntar lagi kita naik nih. Oh iya. Aman ngerekam? P banyak P guys. P nya nggak ada guys. Deh gua doang lagi. Oke, naik juga kita ya guys ya.
Suwarna Cakra. Ngantri guys. Tak apa yang nantiin lah ya. Mbaknya sih jam 12 pas. Oh ya, disuruh jalan juga. Naik juga ya guys ya. Emak. Oke guys, kita udah sampai di Pulau Dewata guys. Sini kita turun. Antrian. Welcome Pulau Dewata, anjay. Gili Manukpol. Nah, kita nggak tahu nih jalannya bagaimana. Nah, kita turun di dermaga 2 ya guys ya. Naik juga tadi dari dermaga 2 nih. Kita ikutin aja yang ada. Luar exit. Laut mana emang. Dia pemeriksaan dong. Mana? Ke Denpasar, Pak. Ya, hati-hati. Ya, siap. Makasih, Pak. Langsung, guys. Nggak dicek, guys.
langsung guys ya kan. Aman sentosa, apa karena efek dari kamera? Iya, kita nggak tahu juga guys. Nah ini jalannya kemana nih? Ya ikut aja sepeda motor. Nah, kagak tahu gue jalannya. Di sini mapnya lurus pak. Ya, gimana tuh pak? Ya kan? Nah, nyampe guys. Sekian purnama guys. Oke, kita sudah ada di Pulau Dewata Bali. Manyos. Bali bro, Bali ya kan. Apa toh Bali. Take down kita guys. Itu tadi kapalnya bagus ya. Untuk ruang duduknya itu dia sekarang si apa kapal ferinya tuh AC guys. Gila, mantap kali guys. Babi guling guys. Ya kan? Kalau ke Bali ya karena gue non muslim guys. Yang dilihat ya itulah apa itu babi guling ya kan. Nah, terpantau cuaca panas ya kan. Dan map kita udah langsung tembak ke kota Denpasar ya. Dan estimasi perjalanan 3,5 jam. Berarti ya kurang lebih jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Bali Jakarta beda waktunya 1 jam ya. Ya pokoknya begitulah ya. Kemungkinan kita sampainya sore guys. Ya, tempat cucian motor nggak ada lagi. Ya, gimana ntar mau foto ya kan? Ambil nah ini nih yang viral guys, yang viral, yang kalau motovlog tuh pasti kesini nih ya. Nah. Iya, ikutin lah. Oke, ntar kita lanjut lagi. Oke guys, setelah ngambil beberapa foto, kita lanjut lagi ya. Gimana serunya ya kan? Selamat datang di Taman Nasional Bali. Yoi. Sakti ya kan. Sakti benar. Oh ya, gua mau cerita sedikit tadi. Kapal feri tadi ya, itu kapal ferinya sih enak loh ya kan. Kapal ferinya sih enak. Apa namanya, full AC. Terus untuk yang bagian luarnya ya begitulah, buat tempat-tempat ngerokok ya guys ya. Jadi ada barnya juga. Terus tadi waktu di mana di kapal feri adalah pesan makan-makan gitu kan, buat ganjal perut tuh. Nah, jadi posisi kampung tengah itu udah aman gitu kan. Nah, jadi sekarang ya kan, mudah-mudahan sampailah Denpasar baru makan tuh ya kan. Dan tadi si Pak polisinya yang pas di mana, yang pas di dermaga tuh, pas kita keluar dari pelabuhan baik sekali. Kita nggak pakai dicek, kita main masuk aja kan gitu. Jadi ya langsung gaspol, entah karena apa ya kan?
guys, monyet lagi guys. Seribu 60-an kilo guys, kita udah nempuh jarak guys. Mudah-mudahan cuaca nih agak-agak mendung, tapi semoga aja nggak hujan ya guys ya. Nanti kita update lagi di sepanjang perjalanan ini. Kalau ada spot-spot yang bagus, gua bakal ngerekam lagi ya guys ya. Jadi stay tune terus guys.
Yo guys, kembali lagi bersama kembali lagi sih guys ya. Ya tetap stay tune ya guys ya. Kita nih sekarang dari nyebrang ya kan, udah berjalan kurang lebih berapa jam nih? Tadi setengah 2 ya. 2 jam nyampe di kota Tabanan nih guys. Tabanan ya guys ya, bro and sis ya. Kiri aja dulu lah ya. Tabanan ya guys ya. Ke kota Denpasar itu masih lumayan jauh. Ya, sejam lagi guys. Nanti santai aja lah ya. Kayak jalan-jalan sore aja gitu guys. Ya, ya. Santai ya guys ya. Kan panik lah, masa ya enggak. Nah, kondisi motor Vision merah gua si Akai ya kan, itu ternyata ya masih sama. Ban depannya itu goyang-goyang. Jadi ya mau gimana lo kan gitu. Ya kan, kita pun nggak dapat posisi yang enak. Aduh, kakinya minta dilurusin dulu ya guys ya. Agak enak juga nih kan, ada dari tadi apa seru-serunya tuh apa namanya, motor NMAX guys. Platnya berubah. Oh, yang tadi barengan sebut apa, yang salip-salipan tuh masih di yang depan lagi tuh, bukan yang ini. Salip-salipan gitu guys. Terpantau di Bali ini sekarang mendung guys. Ya, mudah-mudahan tidak hujan. Gitu, karena kita masih 1 jam lagi. Aduh. Ternyata di Bali jalannya juga bolong-bolong ya. Kalau dirasa-rasa 90 kilo itu 90 kilo ya, 90 kilo jauh juga. Ini tadi waktu tadi gua sempat ngeres di pantai guys. Pantai apa sih itu, dekat dengan gapuranya si Tabanan. Nah, habis itu ngeres lama lah, ngopi-ngopi ya, sama 4 batangan rokok kayak gitu. Nah, ini gue bingung, ini plat mobil udah DK semua. Ini plat Jakartanya belum pernah nyampe sini tah. Tuh, DK semua guys. DK. Momen ya saat itu ya. No cornering ya kan, nggak bisa gua cornering. guys, semua pemirsa ya kan,
yang ada di Indonesia ya, yang nonton video gua. Kan kita udah di Pulau Bali deh, ya kan? Pulau Dewata. Ya kan? Kira-kira kalian mau foto kemana kira-kira? Ya kan? Kan banyak tuh tempatnya tuh, Nusa Dua, GWK, ya kan? Apa nyebrang lagi ya kita ya ke pulau yang kecil yang di bawah tuh ya? Kan nggak pernah. Ya, gua belum pernah ke sana. Lihatlah besok lah ya. Karena hari ini kita mau istirahat dulu. Wih, enak kali. Gara-gara nyalip tuh jadi begitu tuh. Untung depan kita nggak meleset ya guys ya. Nah, yo mak, aduh si bapak ya kan. Yang mau nyalip bukan bapak doang ya. Tasnya nanggung apa? Ini truk lagi ya ke tempat. Ntar lagi kita masuk Tabanan Kota kayaknya. Iya, ya kan? Gara-gara blank nih. Wih, apa tuh? Kok gini jalannya ya? Emang ya? Mungkin bukan mungkin. Ya mungkin emang dari dulu begini gitu. Cuma aku baru ngeh aja. Nah, ini kita udah, oh ya, selama gua 3 hari riding nih guys ya, solo riding dari Bekasi sampai dengan Bali ya kan? Banyak poin sih gitu. Dari yang gua tuh udah excited dan gua yang sangat pede sekali gitu kan, bisa sampai di mana, di Banyuwangi dekat dengan pelabuhan Ketapang itu dalam waktu 2 hari gitu kan. Nah, apa namanya, pada saat dalam perjalanan gitu kan, ternyata ya memang target itu bisa kita rubah guys gitu kan. Karena kan kita pada saat solo riding itu bisa dibilang nggak bisa dibilang sih, memang kita punya tanggung jawab untuk apa, berkendara ya kan, lebih berhati-hati dan banyak hal yang harus kita pikirkan gitu kan. Bukan hanya sekedar gas secepatnya untuk bisa sampai ke tempat tujuan guys, nggak gitu konsepnya guys ya kan. Jadi apa namanya, dari pengalaman gua ya, ini sudut pandang kacamata gua. Ya nggak tahu lah, mungkin apa namanya, untuk teman-teman sendiri, teman-teman yang lain ya kan,
itu mungkin konseptualnya bisa berbeda. Cuma gua ya kan, yang jarang banget, bukan jarang banget ya, udah beberapa tahun ini nggak pernah malah bisa dibilang nggak pernah untuk mengendarai kendaraan roda 2 apa namanya perjalanan jauh gitu ya. Itu ngejar ke 500 kilo tuh bukan sesuatu yang gampang loh guys untuk bisa dijalani. Itu extra effort banget gitu loh. Effortnya tuh kalau bahasa sekarang sih effort tuh ya. Kalau bahasa zaman dulu sih bisa dibilang ya mungkin bisa dibilang tuh kayak maksain juga sedikit gitu, untuk bisa tiba di kayak misalkan aduh si bapak lagi kan, entah siapa yang salah, entah siapa yang salah gitu. Lagunya kan ada, ternyata nggak di Jakarta doang ya yang bisa mandak di tengah-tengah tuh. Di Pulau Dewata juga bisa guys ya kan. Wih, selamat siap dan wih, yang punya wilayah guys. Tadi apa mana ya cerita gue ya, lupa lagi. Oh iya, selama 2 hari ke belakang ya kan, oh gila, apa namanya, manajemen waktu lu ya kan, manajemen istirahat lu itu tuh kalau di perjalanan jarak jauh gitu ya, bukan jauh lagi nih mah ya, jauh banget itu manajemen waktu, istirahat ya kan, lu minum segala macam itu penting guys ya kan. Dan apa ya, mindset lu tuh mindset yang biasa kita pakai buat perjalanan dekat, terus yang sering kita pakai di perjalanan dekat, terus mau pakai di perjalanan jauh itu nggak bisa ya kan? Jadi mindsetnya masih ada perubahan mindset sedikit guys, nggak semerta-merta tuh langsung bas gitu. Oh, kalau gas mah ya rusak lah bos. Dan yang lainnya apa lagi ya? Oh iya, dan yang lainnya gua tuh nggak ketemu gitu loh, orang-orang touring plat B ya kan, nggak ketemu gua. Nah ini ketemu lagi nih sama si abang ini nih. Kalau kalian ingat ya kan, nah ini motor ini nih yang parkir di depan motor gua waktu di atas kapal guys. Si abang ini nih, yang plat P ini 5530 tuh. Gua sebut lagi ya, nggak apa-apa kali ya, nggak apa-apa lah ya. Aduh, pegal. Gimana ini ya? Padat sekali lalu lintas ya, menuju kota Denpasar. Oh iya, P itu plat mana ya? Kalau misalkan teman-teman ada yang tahu, bolehlah typing tuh ya. P itu plat nomor kendaraan di wilayah mana gitu kan. Karena nggak terlalu banyak sih yang gue tahu gitu kan. Jadi, sekarang sih udah didominasi sama plat DK ya guys ya. Nah kalau dari sepanjang perjalanan kemarin itu sampai sekarang nih
Gue lihat P juga banyak nih. Plat P yang ke mana? Ke Bali. Oh, dia ngecas dong. Masih bensin kita masih aman. Bensin kita masih aman guys. Agak lain itu velg air. Oh iya, sama ini guys. Karena di Bali ini berhubung gua ada adek ya kan, dia yang rantau kemarin nih guys ya kan. Jadi untuk penginapan kita aman lah ya. Kita bisa numpang-numpang cantik lah sama dia. Jadi kita nggak perlu cari penginapan ya, mungkin nanti dua hari atau 3 hari kali ya. Gue tuh bakalan stay di Bali sih. Nanti habis itu baru kita pulang ya kan. Nah, untuk rute pulangnya nanti gue masih belum tahu sih guys. Tapi berharap pengennya sih bisa jauh lebih santai. Kalau jauh lebih santai, waktu tempuh bakal jauh lebih lama ya. Tapi ya nggak masalah juga sih, namanya juga kita kan nyari sensasi ya. Nanti kita bakal lewat-lewat lah kan. Deka malah makin kenceng Pak. Pantat udah panas ya guys ya. Pantat udah panas, tangan udah pegel. Apalagi pinggang udah berasa ya kan. Panalot dan pasar lurus ini kemana sih? Sini dulu, baru ke kanan ya. Nah, cocok lah ya. Oke. Gas kita Tanah Lot guys. Nggak sekarang ya guys ya, besok paling. Nah terus, oh iya, pas tadi di Banyuwangi juga gua sempet telepon temen gue juga. Jadi gua di Bali ini ada banyak lah kenalan. Ada adek, ada kawan ya kan. Nah mereka ngerantau nih ke mana? Ke Pulau Dewata ya guys ya. Ada merah, dia merah, aku berhenti. Nggak kayak gitu. Yang kayak gitu tuh jangan di itu guys, jangan dicontoh. Lampu merah guys. Sekalian kita berdiri cantik lah. Planet Pantai. Cobalah kita mampir dulu lah. Kita tanya lah sama dia lah, bannya bermasalah atau apa. Oke, nanti kita lanjut lagi ya guys ya.